Nah, untuk penyelesaiannya, jadi karena padatannya bersifat sensitif ya terhadap panas, atau mungkin dia mudah terdegradasi gitu jika terlalu panas, sehingga proses operasi untuk rotary dryernya dilakukan secara concurrent ya. Kemudian karena nanti rotary drying ini adalah proses ini ya, antara antara padatan dan juga udara panasnya diumpankan secara langsung ya, jadi kontak antara padatan dan udara panasnya, sehingga di situ nanti akan terjadi proses pemanasan atau proses ini ya, evaporative cooling ya, atau adiabatic cooling. Nah, pada saat evaporative cooling atau adiabatic cooling itu terjadi, maka penguapan air terjadi pada suhu bola basah ya. Jadi T evaporasinya adalah T saat suhu bola basah. Ini ada ini ya gambar alirannya ya. Di situ untuk yang merah adalah aliran dari padatannya, kemudian untuk yang kuning adalah untuk yang merah adalah aliran udaranya, sedangkan yang kuning adalah aliran padatannya ya. Untuk aliran udaranya, suhu masuk awal udaranya itu adalah 260 derajat Fahrenheit, di mana di dalam udara tersebut mengandung moisture air gitu ya. Nah, moisture airnya itu sebanyak 0,01 pound uap air per pound udara kering. Jadi setiap pound udara kering dia mengandung 0,01 pound uap air gitu ya. Kemudian diketahui juga dari soal bahwa laju alir udara yang masuk ke dalam rotary dryer di sini itu maksimalnya adalah 700 pound per feet square hour per satuan feet square luasan rotary dryer itu yang diizinkan untuk masuk laju udaranya adalah 700 gitu ya. Kemudian untuk umpan masuknya memiliki suhu awalnya adalah 80 Fahrenheit dengan kadar airnya itu 0,15 ya. Kemudian laju alir massa dari padatannya adalah 2.800 pound per hour. Nah, ini kedua aliran ini dilewatkan secara concurrent gitu ya ke dalam rotary dryer. Nah, sehingga di sini yang ditanya adalah kira-kira berapa ya suhu keluaran dari udara panasnya yang digunakan untuk mengeringkan umpan tadi itu, dan kira-kira humidity-nya berapa ya. Tentunya akibat adanya penguapan dari molekul air yang ada di dalam padatan, akibatnya kan nanti udara ini membawa lebih banyak moisture air gitu ya, sehingga di sini humidity pada kondisi akhirnya itu akan naik ya, sedangkan temperaturnya tentunya akan mengalami penurunan ya, karena terjadi tadi kehilangan panas akibat digunakan untuk memanaskan padatannya gitu ya. Kemudian di situ untuk padatannya, keluaran dari rotary dryer dia sudah kering ya padatannya ya, dia memiliki kadar air lebih rendah yaitu 0,05 ya. Kemudian temperatur dari umpannya juga mengalami kenaikan ya menjadi 125 derajat Fahrenheit. Nah, yang kita mau hitung adalah kira-kira berapa diameter dari rotary dryer dan juga panjangnya. Nah, untuk mengetahui diameter di sini kita memerlukan data luas ya nanti ya yang tadi absennya telat, nanti di akhir saya absen lagi. Kemudian ini ya, tadi kita akan mencari diameter dan juga panjang dari rotary dryernya. Nah, untuk mencari diameter ini kita memerlukan data
A ya, atau luas penampang dari rotary dryernya. Nah, luas penampang dari rotary dryer itu bisa dicari dengan persamaan ini ya. G per G aksen. G adalah laju alir udara yang masuk di sini. Jadi laju alir udara yang masuk di sini itu berapa ya? Ini kan tidak disebutkan. Yang disebutkan hanya humidity-nya saja. Nah, kemudian untuk mengetahui diameter itu kita bisa pakai rumus ini ya. Ini diameter sama dengan akar 4A luas penampang rotary dryer dibagi pi. Di mana luas penampang dryernya atau A-nya itu dari sini. G per G aksen ya. G aksen diketahui. G aksen adalah laju alir udara maksimum yang diizinkan tiap satuan luasan dari penampang rotary dryer gitu ya. Jadi kalau 1 feet kuadrat luas penampang dari rotary dryer itu hanya boleh dipakai untuk mengalirkan 700 pound saja ya. Nah, kalau kita punya di sini apa namanya? Kita punya laju alir yang masuk itu adalah G, maka kira-kira berapa luas penampang yang dibutuhkan gitu kan. Nah, ini nanti bisa kita cari luas penampangnya dulu supaya nanti didapatkan nilai G-nya. Karena kita ya, kemudian panas yang diserap oleh padatan akan sama dengan panas yang dilepas oleh udara. Dari sini kita bisa menggunakan persamaan ini QT per MS atau perpindahan panas dari udara ke padatan tiap satuan massa padatan ya. Nanti dari sini kita dapatkan nilai QT-nya karena MS-nya kan ada ya di soal tadi. Ini MS-nya ada, tinggal kita nyari QT-nya dari persamaan ini. Persamaan ini persamaan yang ini lah ya. Ya ini. QT per MS persamaan yang ini. Kemudian dari situ nanti kita dapatkan nilai QT. Setelah itu dicari nilai G-nya. Nilai G-nya itu dari persamaan yang ini ya. Ini G sama dengan laju alir gas dikali dengan 1 ditambah dengan humidity-nya itu sama dengan QT per humid heat dikali suhu udara awal, suhu udara akhir, suhu udara awal dikurangi dengan suhu udara akhir ya. Jadi pakai rumus ini nanti supaya kita mendapatkan nilai G-nya. Kemudian untuk mencari suhu udara akhir, suhu udara pemanas yang akhir itu ya setelah digunakan sebagai pengering, kita pakai rumus ini ya. NT sama dengan len TWHB dikurang TWB per THA dikurang TWB ya. NT ini adalah ini ya, jumlah unit perpindahan panas, optimumnya adalah 1,5 sampai 2,5 ya. Pada rotary dryer optimumnya segitu. Nah, mungkin nanti kita bisa asumsikan nilai NT-nya, sehingga nanti kita bisa menentukan nilai THA-nya. Kalau TWB kan tadi ya, didapatkan dari kurva psikometrik. Jadi kita punya udara panas itu kan suhu dry bulb-nya adalah 260 Fahrenheit di sini ya. Dengan humidity-nya 0,01 pound uap air per pound udara kering. Ya, di sini kita bisa plotkan, kita bisa tarik garis ke sini ya. Kemudian seiring dengan atau sejajar dengan garis T-wet bulb, kita bisa tarik garis merah ke sini, maka didapatkanlah T-wet bulb-nya. Nah, T-wet bulb-nya itu 102 Fahrenheit. Setelah itu baru nanti dimasukkan ke dalam persamaan NT tadi ya. NT ln THB min TWB per THA min
TWB, THA-nya atau suhu udara masuknya 260 kan ya. Kemudian TWB-nya tadi dari psikometrik dapat 102 Fahrenheit dibagi dengan THA. THA ini adalah suhu udara keluarannya gitu ya. Suhu udara yang keluar dikurang dengan TWB-nya. Sehingga dari persamaan ini kita dapatkan suhu udara yang keluar dari rotary dryer itu 137 derajat Fahrenheit ya. Jadi sudah benar ya, dia akan mengalami penurunan suhu di situ ya. Kemudian dari nilai ini nanti kita bisa gunakan untuk menghitung di sini ya. Ini THB, THA ini kan sudah diketahui. Selanjutnya laju penguapan air rata-rata itu sama dengan pengurangan kadar air dalam padatan ya. Jadi uap air yang atau air yang ada di dalam padatan itu kan teruapkan. Nah, laju penguapannya itu sama dengan ini ya, MS dikali dengan XA dikurang dengan XB. MS adalah laju massa padatannya dikali dengan kadar air pada kondisi awal dikurang dengan kadar air pada kondisi akhir. Nah, di sini kita dapatkan nilainya untuk laju penguapan air rata-rata itu sama dengan 2800 dikali 0,15 dikurang 0,005 hasilnya 406 pound per hour. Jadi laju udara yang menguap, laju air yang menguap dari padatan itu, jadi padatan kan punya air ya di dalamnya. Nah, itu yang menguap laju penguapannya adalah 406 pound per hour. Kemudian setelah itu kita mencari nilai QT tadi ya, perpindahan panas per satuan massa padatan. Jadi ini perpindahan panas per satuan massa padatan. Dirumuskan seperti persamaan yang ini. Ini ya. Di situ QT per MS sama dengan CP kapasitas panas dari padatan dikali TSB min TSA. TSB adalah suhu masuk padatan ya, dikurang dengan suhu keluaran padatan. Ya, ini TSB suhu keluaran padatan dikurang dengan suhu masuk padatan ya. Kemudian ditambah dengan panas sensibel, ini kan tadi panas sensibel padatan ya. Kemudian ditambah dengan panas sensibel dari air yang ada di dalam padatan, ditambah dengan panas laten air yang teruapkan itu berapa, kemudian ditambah juga dengan panas sensibel dari sisa air yang masih ada setelah penguapan tadi itu, kemudian ditambah dengan panas sensibel dari uap airnya. Jadi ada 5 panas sensibel di sini dan ada 4 ya untuk panas sensibelnya dan ditambah 1 panas laten di situ. Nah, dari data kita tahu bahwa tadi panas penguapannya atau suhu evaporasinya itu di 102 Fahrenheit ya tadi ya. Suhu evaporasinya atau suhu T wet bulb-nya di 102 Fahrenheit sehingga kita bisa mencari lambdanya pada 102 Fahrenheit itu sama dengan 1036 BTU per pound. Untuk data CP di sini untuk CP air yang ada di dalam padatan sama dengan 1 BTU per LB Fahrenheit, dan untuk CP pada yang teruapkan air yang menguap atau uap air itu 0,45, sedangkan untuk CP padatan itu 0,52. Nah, ini kita masukkan saja ya data-datanya sehingga nanti didapatkanlah nilai QT per MS sama dengan 179,3 BTU per pound. Nah, ini kan masih ini ya QT per MS, sedangkan yang kita mau adalah QT-nya saja atau panasnya saja.
panasnya saja berarti tinggal dikalikan dengan laju alir massa dari padatannya, dikalikan dengan tadi laju alir massa padatannya adalah 2.800 pound per ini ya, per hour gitu ya. Sehingga di sini didapatkanlah panasnya itu 5.000 ya, 520.000 BTU per hour. Nah, di sini bisa terlihat ya, ada yang kan ada 5 ini ya, ada 5 variabel di situ, ada panas sensibel padatan, ada panas sensibel cairan, ada panas laten penguapan uap airnya, dan ada panas sensibel sisa air yang ada di dalam padatan, dan juga ada panas sensibel dari uap air. Ada 5 di situ ya. Nah, di sini ada 2 yang dikotakin di sini, kira-kira maksudnya apa nih ya? Kenapa kok dikotakin di sini kira-kira? Halo? Halo, halo? Suara saya masih terdengar? Terdengar, Pak. Ya, kira-kira ini kenapa kok dikotakin ya? Kenapa yang panas sensibel dari padatan dan juga panas latennya saja yang dikotakin, ada maksudnya ya? Apa kira-kira? Jadi kalau dilihat di situ ya, panas dari kedua ini itu yang paling signifikan nilainya ya. Yang paling signifikan adalah panas sensibel dan juga panas latennya. Untuk panas yang lain ini nilainya cukup kecil gitu ya. Jadi sebenarnya bisa diabaikan ya. Nah, jadi kayak gitu. Makanya biasanya ya kita melihatnya itu ya sensibel dan juga latennya. Nah, karena pada kenyataannya emang nilainya juga nggak ini ya. Yang lain itu nilainya nggak signifikan atau kecil. Ya. Kemudian kita sudah dapat nilai QT-nya. Pada persamaan ini yang dibutuhkan setelah itu adalah CSB atau humid heat ya, humid heat. Humid heat ini kita bisa cari dari psikometrik diagram ya. Jadi ini tadi kan kita punya humidity pada udara yang masuk itu 0,01 nih ya. Dari sini kita bisa tarik garis menuju ke garis diagonal punya humid heat versus humidity ini. Kemudian di titik itu nanti ditarik garis ke atas, maka didapatkanlah humid heat-nya. Jadi humid heat itu adalah kapasitas panas dari ini ya, dari udara yang ada airnya gitu ya. Jadi udara lembab, kapasitas panas dari udara lembab itu dinyatakan pada humid heat. Nah, selain dari psikometrik, humid heat juga dapat ditentukan dari persamaan ya, karena nilainya itu tetap bergantung pada hanya saja, yaitu ini persamaannya itu 0,24 ditambah dengan 0,45 dikali dengan hanya. Jadi kalau nggak mau pakai kurva psikometrik ya tinggal dihafalkan saja persamaannya yang ini ya. Oh ya Pak, izin bertanya, tadi humid heat itu bedanya sama humidity apa ya Pak? Masih bingung. Humidity ya, humidity kan ini apa namanya, moisture air yang ada di dalam udara gitu ya. Jadi di dalam udara itu ada berapa molekul air atau moisture air di dalamnya. Nah, itu namanya humidity atau humidity ratio. Nah, kalau humid heat itu adalah kapasitas panas ya, sama kayak CP, cuman kalau CP kan biasanya spesifik, misal CP pada bahan ini, CP air gitu ya. Nah, kalau humid heat ini adalah CP dari ini, udara kering ditambah uap air.
Jadi digabungkan menjadi satu, yaitu humid heat. CP udara kering ditambah CP uap air. Dijadikan satu menjadi humid heat, gitu ya. Makanya di sini rumusnya 0,24. 0,24 ini adalah ini ya, apa namanya? Persamaan ditambah dengan 0,45 H humidity-nya. Jadi gitu. Oh ya, baik Pak. Kalau cara menentukannya tadi di psikometrik bagaimana ya H-nya? Tadi kan kita punya udara yang masuk itu punya humidity-nya berapa lagi? Udara yang masuk, udara panas yang masuk. Di sini ya, udara panas yang masuk, humidity awalnya adalah 0,01. Nah, di sini kalian bisa tentukan humidity-nya 0,01. Ini ya. Dari titik ini, kalian tarik garis ke sini, sampai memotong ke ini, ke diagonal humid heat versus humidity. Nah, mungkin untuk psikometrik yang saya kasih ada nggak ada ya. Nah, mungkin bisa dicari ya, dicari yang ada humid heat-nya. Nah, dari sini kalau sudah memotong di diagonal ini, tinggal ditarik ke atas, dapatlah nilai humid heat-nya ya, 0,24. Oke ya. Kemudian kita kan tadi tujuannya mau mencari nilai G ya, atau laju udara yang masuk. Nah, laju udara yang masuk itu adalah udara yang lembab ya, udara kering yang ditambah dengan moisture air. Jadi di sini laju alir massa udara lembab itu ini ya, yang dikotakin biru itu sama dengan QT per humid heat dikali dengan suhu udara masuk yang awal dikurang dengan suhu udara keluarannya. Ini kan tadi QT sudah ada, CSP sudah ada, THP sudah ada, dan THA juga sudah ada. Sehingga di sini kita tinggal masukkan, didapatkanlah nilainya itu 16.660 pound per hour. Ya, di sini ya. Sehingga di nilai Q, nilai G itu adalah ini 16.660 pound per hour. Nah, di dalam udara lembab itu kan ada molekul airnya, gitu ya. Nah, kalau udara keringnya saja berapa? Ya tinggal tadi laju alir massa dari udara lembabnya dibagi dengan ini ya, 1 ditambah dengan humidity-nya. Humidity-nya kan 0,01. Nah, sehingga di sini didapatkanlah nilai dari laju massa udara keringnya saja, yang kering saja nih ya, itu 16,495 pound per hour udara kering. Ya. Jadi kalau udara yang basah itu 16.660, tapi kalau udara keringnya saja itu 16.495, gitu ya. Berarti sisanya adalah air yang ada di dalam udara masuk totality air tadi itu. Kayak gitu. Nah, kan yang ditanya tadi adalah ini ya, kelembapan pada udara yang keluar di sini ya, yang ditanya tadi ya. Humidity pada saat udara pemanas itu keluar dari totality air, HA. Nah, bagaimana? Ya, kita kan sudah punya ini ya, sudah punya data berapa laju alir massa air yang teruapkan, gitu ya. Air yang teruapkan dari padatan itu kan 406. Nah, air yang teruapkan ini kan terbawa oleh udara kan, udara panas tadi, sehingga kelembapannya akan meningkat ya. Sehingga kelembapan akhir itu atau humidity akhir adalah humidity awal ditambah dengan humidity setelah air yang ada di dalam padatan itu teruapkan, gitu ya. Nah, berapa humidity-nya? Ingat, humidity itu adalah rumusnya adalah massa uap air dibagi dengan massa udara keringnya.
massa uap airnya 406, massa udara keringnya 16.495. Sehingga kalau ditotalkan, maka humidity akhirnya adalah 0,0346 pound per pound. Seperti itu ya. Sampai sini bisa dipahami? Sedang memahami, Pak. Oke. Jadi di sini kita dapat humidity akhirnya adalah 0,0346 yang awalnya dari 0,01. Jadi ketambahan berapa itu ya? 400 dibagi 16.495 ini berapa kira-kira? Sekitar 0,024, Bapak. 0,024 ya. 0,0246. Nah, itu berarti 0,0246 ini adalah humidity yang disebabkan akibat adanya uap air yang terikut ke dalam udara ya. Jadi air yang teruapkan di dalam padatan, air yang di dalam padatan teruapkan dan terikut ke dalam udara itu sebesar 0,0246. Kemudian ini kita bisa menggambarkan dalam psikometrik diagram ya. Di sini tadi kan suhu masuk dari udara awal itu adalah 260 ya. Udara yang masuk ke dalam rotary dryer itu suhu awalnya adalah 260. Humidity-nya 0,01. Udara ini digunakan untuk mengeringkan padatan. Akibatnya temperaturnya berkurang gitu ya. Jadi penurunan temperatur atau pendinginan ya. Jadi pendinginan dalam udaranya menjadi lebih dingin gitu kan. Pendinginannya sampai apa tadi? Sampai suhunya ini ya, 137 Fahrenheit. Jadi yang awalnya 260, suhu akhirnya menjadi 137 Fahrenheit di sini. Kalau 137 Fahrenheit di sini saya tarik ke atas, gitu ya, tarik ke atas. Kemudian dari sini titik awal saya hubungkan ke dalam garis yang titik akhir tadi, maka diperoleh perpotongan di sini, gitu ya. Nah, perpotongan ini jika saya tarik ke kanan, maka didapatkanlah nilai humidity akhirnya, kayak gitu. Jadi dengan menggunakan psikometrik juga bisa, dengan menggunakan perhitungan tadi juga bisa gitu ya, hasilnya hampir sama lah ya, tergantung pembacaan ketelitian kalian membaca psikometriknya. Dan ini juga membuktikan bahwa proses pengeringan secara rotary dryer dengan menggunakan rotary dryer itu merupakan proses pengeringan evaporatif cooling atau adiabatic cooling. Bisa dilihat ya pada kondisi awal di sini udaranya itu memiliki entalpi ini ya. Kalau kita tarik garis ke sini kan garis entalpi ya. Misal ini entalpinya X. Kemudian setelah didinginkan kan udah ada di titik ini. Saya tarik lagi garis seiring dengan garis wet bulb, maka entalpinya juga sama gitu ya, tidak ada perbedaan. Jadi entalpi di titik awal dan entalpi di titik akhir itu tidak mengalami perubahan. Sehingga makanya di situ prosesnya dinamakan adiabatic cooling, pendinginan yang mana tidak terjadi perubahan entalpi, atau evaporative cooling, pendinginan yang disertai dengan evaporasi dari bahan yang didinginkan tadi, yang disertai evaporasi dari ini ya, bahan yang dikeringkan, kayak gitu ya. Nah, kemudian kita sudah mendapatkan humidity akhirnya, tinggal T akhirnya tadi juga sudah dapat,
tinggal mencari diameter dan juga panjangnya. Diameter tadi ya dapat dicari dengan rumus ini, akar 4 kali akar 4 kali A dibagi pi. Nah, A-nya kan ini ya rumusnya ya. A luas penampang dryer itu sama dengan G per G aksen. G adalah laju alir udara yang lembab ini dibagi dengan laju alir udara maksimum yang diizinkan pada setiap satuan luasan rotary dryer gitu ya. Jadi di sini ternyata didapatkanlah 23,8 feet square ya. Jadi kalau dalam 1 feet square luasan rotary dryer itu maksimal hanya boleh dilalui 700 pound udara, maka sedangkan udara panas yang masuk pada rotary dryer kita itu kan 16.660 gitu ya. Berarti kita butuh 23 feet gitu ya. Makanya di sini kita butuh 23 feet. Nah, setelah didapatkan luas penampangnya, kemudian dimasukkan ke rumus ini, nanti didapatkan diameternya itu sama dengan 5,50 feet atau 1,68 meter. Nah, setelah itu sudah dapat diameternya, tinggal mencari panjangnya. Untuk panjangnya bisa pakai rumus ini yang tadi ya. Panjang sama dengan perpindahan panas dibagi dengan 0,125 pi diameter dikali dengan ini laju alir maksimumnya ya. Laju alir maksimum udara pangkat 0,67 dikali dengan delta T atau delta LMTD-nya. Nah, itu untuk delta T-nya ini kita bisa menuliskannya delta T adalah suhu udara masuk dikurang dengan suhu udara wet bulb-nya atau evaporasinya dikurang ini buka kurung 137 ini berarti adalah udara keluar ya. Suhu udara keluar dikurang dengan suhu evaporasinya dibagi dengan ln yang masuk dengan yang keluar gitu ya. Misalnya nanti didapatkan nilai delta T-nya itu 81,6 derajat Fahrenheit. Dari sini tinggal dimasukkan ke rumus yang tadi ini, nanti didapatkan panjang dari rotary dryer-nya adalah 35,4 feet. Atau bisa dibulatkan menjadi, ini pembulatannya kok ke atas. Ya, 35,4 ya. Kemudian seperti desain awal yang dulu di sini ya, bahwa umumnya untuk panjang rotary dryer itu adalah 4 sampai 15 kali dari diameternya. Nah, kalau ini berarti kira-kira kita masuk enggak gitu ya, dengan panjang 35,4 dan diameternya tadi 5,5 feet, itu masuk apa enggak? Ya berarti kita bagikan saja L per D-nya berapa. Di sini L per D-nya adalah 6,54. Berarti masih masuk gitu ya, karena rentang dari L per D itu 4 sampai 15. Nah, ya seperti itu ya. Jadi dari contoh soal tadi kita sudah dapatkan kita bisa mendesain gitu ya, mendesain dari rotary dryer untuk kondisi yang sudah disebutkan pada soal tadi ya, di mana diameternya 5 dan panjang dari rotary dryer-nya 35. Oke, saya kira itu ada yang tanyakan di sini.